kasih. Saya Lucy dan saya mewakili seluruh tim Sadana mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran virtual Bapak Ibu semua dalam acara doa hening Sadana kita pagi ini. Acara kita hari ini akan dibantu oleh komunitas meditasi Sadana Satora dan akan dimoderatori oleh Bapak Joni Iskandar. Dan kemudian nanti pembacaan firman, minta tolong Ibu Tilde ya. Kita akan mulai sekarang ya, Romo, Bapak Ibu. Saya persilakan Pak Joni untuk take over dan memandu acara kita hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak Ibu dari sahabat-sahabat Sadana, saudara-saudari yang terkasih. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Lucy, nama saya Joni Iskandar dari komunitas meditasi Sadana Satora. Pagi ini kita akan mengikuti acara doa hening dan pengajaran oleh Romo Alex Dirja. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebagai pembukaan kita akan menyanyikan lagu pembukaan untuk menyatukan hati masuk ke dalam suasana doa. Marilah kita nyanyikan kidung Derek Dewi Maria.
Untuk lagunya sudah selesai. Untuk selanjutnya doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah sumber dan tujuan hidup ini, kami persembahkan kepadamu acara doa hening kami hari ini. Dalam kesatuan dengan Kristus Putramu, yang senantiasa mempersembahkan diri bagi keselamatan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Selanjutnya saya serahkan pembimbing doa hening. Kami serahkan kepada Romo Alex. Silakan Romo. Lucy, bisa serahkan host ke Romo, host. Terima kasih. Sudah ya? Oke, thank you. Oke. Terima kasih untuk pembukaan yang telah terlaksana dengan cukup lancar, dengan MC-nya, moderatornya Bapak Joni Iskandar. Sekarang saya akan memulai masuk ke dalam acara doa hening. Karena ini doa hening, maka langkah pertama saya akan mengajak para Bapak Ibu, para sahabat-sahabat sadana, serta saudara-saudari yang lain untuk masuk ke dalam keheningan. Kali ini dengan anapana, suatu latihan kesadaran akan pernafasan gaya Buddhis yang sudah terbukti efektif membawa masuk ke dalam keheningan. Untuk itu, kita bernapas biasa, napas seperti sedang duduk-duduk dan sebagainya. Kita rasakan udara yang masuk dan keluar lewat lubang hidung dengan iramanya sendiri-sendiri. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Yang penting kita rasakan udara yang masuk keluar dalam pernafasan lewat lubang hidung kita. Mari kita diam sejenak, memperhatikan, merasakan udara yang masuk keluar dalam pernafasan kita. Coba tariklah nafas dalam-dalam dan pelan-pelan barang 3 kali. Pernafasan adalah kehidupan. Selama kita masih bisa bernapas, kita masih hidup.
Rasakan pernafasan itu. Rasakan kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan sampai pada saat ini. Kehidupan adalah anugerah utama yang kita terima, kita jaga, dan kita syukuri. Mungkin sementara cukup sekian latihan anapana. Latihan kesadaran akan pernafasan kita itu. Dan dengan ini kita masuk dalam keheningan. Doa hening adalah salah satu bentuk doa mungkin yang terdalam. Oke, tema kita dalam acara doa hening kali ini adalah Allah adalah ibu kita. Langkah-langkah acara dalam doa hening kita akan mengikuti cara Lectio Divina, suatu cara merenungkan firman Tuhan yang kita warisi dari Yudaisme kuno abad 6 sebelum Kristus. Kemudian memang sangat banyak dipakai oleh Santo Benediktus dari Nursia, pendiri Ordo Benediktin. Di Indonesia, ordo ini ada dalam pertapaan terapis seperti di Rawaseneng atau Trapistin para suster di lereng Gunung Merbabu itu. Dalam Lectio Divina ada 4 langkah, ialah Lectio, pembacaan firman, meditatio, mencermati firman, contemplatio, mencermati refleksi batin kita, dan yang keempat, oratio, doa. Kita akan mulai dengan Lectio, pembacaan. Untuk ini akan kita baca atau kita dengarkan pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 17 yang akan dibacakan oleh Ibu Tilde dari komunitas Santo Thomas Rasul Satora. Ibu Tilde, saya persilahkan membacakan untuk kita semua ini. Baik, terima kasih Romo.
Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 22 sampai 28. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah. Terima kasih Bu Tilde yang telah membacakan kutipan dari Kisah Para Rasul bab 17 tadi itu. Setelah leksio pembacaan, kita masuk dalam langkah kedua, meditasio. Dalam meditasi atau meditasio, kita diajak mencermati firman Tuhan dengan teliti dan menangkap kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalam firman itu. Jadi sekali lagi, dalam meditasio kita diajak mencermati firman dan menemukan kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalamnya. Untuk itu, saya akan mengajak Anda sekalian untuk melihat kalau bawa kitab suci dari kutipan Kisah Para Rasul tadi. Ada dua ayat yang menarik bagi saya. Yang pertama, Ia Allah memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Itu ayat 25. Ayat kedua yang menarik ialah karena di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Dari kedua ayat itu, saya bisa menarik kesimpulan. Allah sebagai ibu
Allah adalah ibu. Dalam kitab suci, Injil khususnya, Allah seringkali kita sebut Bapa. Tetapi kali ini saya ingin mengajak Anda menyadari Allah adalah ibu kita. Karena Dia yang memberi hidup, memberi nafas dan segala sesuatu yang lain. Dan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dari firman Tuhan ini kita bisa menarik adanya kualitas-kualitas dan fungsi keibuan dalam diri Allah. Kualitas-kualitas dan fungsi keibuan. Dia memberi hidup, memberi pernafasan. Dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Omong-omong dengan seorang ibu bidan yang sudah cukup berpengalaman, aku jadi tahu sebagaimana ditegaskan oleh ibu bidan itu. Pertama, janin dalam rahim ibu itu bernafas dengan nafas ibunya. Itu berkembang dengan menghisap sari makan dari tubuh ibunya. Maka janin itu jadi satu dengan ibunya. Satu nafas, satu sari makan. Maka di dalam rahim ibu, janin itu satu dengan ibunya. Kedua, ibu bidan berkata, janin dalam rahim ibu itu comfortable, itu nyaman. Di sana janin itu merasakan kehangatan atau sebaliknya kesejukan yang diatur bukan oleh ibunya, tapi oleh alam. Artinya oleh Tuhan yang menciptakan. Maka lihat dan campur tangan dari Tuhan, atau sebetulnya Tuhan yang berkarya, ibu itu yang campur tangan. Dan janin itu berkembang. Di dalam rahim ibu merasakan kenyamanan, merasakan comfortable. Apapun yang terjadi di sekitarnya itu tidak dipedulikan. Yang penting dalam rahim ibu dia merasa nyaman. Ketiga, rahim dalam janin ibu itu juga merasa aman. Tidak ada bahaya apapun dari sekitarnya. Dia selalu terlindung secara alami oleh rahim ibunya. Sudah nyaman,
sekarang aman lagi. Itulah gambar yang menunjukkan Allah adalah sebagai ibu kita. Maka tadi Rasul Paulus di Areopagus di Athena berkata, dalam dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Hidup kita, perkembangan kita, eksistensi kita, itu di dalam Allah. Maka, sekali lagi saya percaya tidak keliru menyebut Allah sebagai ibu kita. Dan karenanya kita juga bisa berdoa, Allah ibu kita yang terkasih dan sebagainya. Sekali lagi, itu ada dasarnya dari dalam kitab suci sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada para filosof, para ahli pikir dari Athena. Athena itu di negeri Yunani, negeri yang utama melahirkan banyak filsuf yang terkenal, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Diogenes, dan sebagainya. Maka mereka dengan mudah saya kira mengikuti apapun yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Apakah mereka menerima kebenaran itu terserah kepada mereka, dan itulah pemberian Tuhan. Yang sudah mereka terima atau belum, itu urusan Tuhan dan urusan mereka. Jadi sekali lagi, Allah adalah ibu kita. Dalam rahim ibu, itu kata ibu bidan tadi, janin itu berkembang menjadi bayi. Dan kemudian jelas bahwa dia punya identitas dan keunikannya sendiri yang berbeda dengan ibunya. Dia menjadi makhluk yang jelas punya identitas. Kalau dia lahir menjadi manusia baru yang lain daripada ibunya. Tetapi dalam perkembangan, awalnya dalam proses sangat tergantung kepada pernafasan, kepada saripati, makanan dari ibunya. Tapi kemudian setelah menjadi bayi, dia jelas manusia baru, manusia lain. Maka, kalau nanti janin yang sudah menjadi bayi itu lahir, dia adalah manusia baru, lain sama sekali. Dan dalam perkembangan sebulan, setahun, 3 tahun, dia menjadi orang baru. Allah itu mengatur sedemikian indahnya. Saya kira langkah kedua meditasi cukup itu. Kita bisa mencermati dengan lebih teliti lagi, tapi untuk kali ini cukup itu dalam langkah kedua meditasi. Sekarang kontemplasi langkah ketiga. Kontemplasi itu saat untuk mencermati reaksi atau tanggapan batin pribadi kita sendiri-sendiri. Kontemplasi itu mencermati kebenaran dan bertanya bagaimana aku bisa menghayati kebenaran itu
dalam hidupku yang nyata sekarang ini. Maka yang kita cermati adalah refleksi kita, adalah penemuan kita, tanggapan kita, reaksi batin kita. Apa kebenaran yang kita temukan? Untuk itu, seringkali yang paling mudah kita laksanakan ialah menjawab pertanyaan-pertanyaan pancingan. Pertanyaan untuk memancing. Maka nanti saya akan mengucapkan pertanyaan itu, menyampaikan, dan Anda sekalian, para sahabat dan para bapak ibu saudara sekalian, saya beri waktu sejenak untuk mencoba menjawab pertanyaan itu. Pertama, dalam perjalanan hidup kita masing-masing sampai saat ini, apakah aku pernah merasakan keamanan, artinya terlindung dari bahaya atau dari tipuan atau dari ancaman tertentu dalam hidup? Mungkin besar, mungkin kecil. Kapan aku merasa aman dari suatu bahaya, suatu tipuan, suatu ancaman? Baik, suatu sharing kecil saja. Saya orang dari desa. Mudah percaya. Beberapa kali ada orang yang mengatakan, saya lalu menyebut nama Romo bahkan. Saya sedang kesulitan uang. Dapatkah Romo Alex membantu? Ini nomor rekening saya. Tanpa banyak pikir, saya pikir ya saya kebetulan punya uang tidak terlalu banyak, tapi bisa lalu saya kirimkan. Sehari sesudahnya saya bertanya pada nama Romo yang minta itu. Dia berkata, apa? Saya minta uang dari kamu. Belum pernah aku, dan aku tahu kamu pasurkan di Cililitan, tidak berlimpah dengan uang. Lalu saya baru sadar, aku tertipu. Sejak itu, kalau ada permintaan seperti itu, saya bertanya pada seorang yang saya percaya lebih hati-hati. Maka pernahkah aku merasa aman dari tipuan? Atau ya, seperti yang pernah saya katakan, di Timor Leste saya kerja di sana tidak terlalu lama, tapi saya bekerja di Palang Merah Internasional dan dipercaya sebagai sopir truk untuk membawa makanan atau obat-obatan. Suatu hari saya sedang mandi di kali. Ketika saya
mau pakai baju, saya lihat ke atas, ada 2 orang pakai celana pendek, tapi membawa senapan laras panjang. Waktu itu masih perang saudara, Fretilin UDT Audit APODT. Pikir saya, mati aku di kali ini. Tapi tiba-tiba saya sadar, Timur Timur, negeri orang Katolik bukan? Maka sambil pakai baju, saya bernyanyi, Haleluya, 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 Haleluya. Tiba-tiba orang di atas itu yang tadi duduk berdiri dan menyandangkan senapannya tergantung di bahu. Dan 2 orang itu kemudian turun bertanya dalam bahasa Tetun yang saya tidak tahu, tapi ada kata Katoliko. Terus saya jawab, ya, I am a Catholic. Padre, dia bilang, mereka itu sangat menghormati pastor, padre. Maka mereka cium tangan saya dan saya diantarkan kembali ke tempat parkir bus truk itu. Allah melindungi dari bahaya. Maka itu pertanyaan tadi. Selama ini pernahkah aku merasa terlindung dari suatu bahaya, tipuan atau ancaman? Oke, itu pancingan yang pertama. Ada yang kedua, saya agak lupa, maka saya lihat catatan. Pertanyaan pancingan yang kedua. Dalam kondisi hidupku saat ini, apakah aku merasa nyaman secara fisik dalam situasi pandemi ini? Apakah aku merasa aman secara fisik? Atau apakah aku merasa nyaman secara psikis? Mungkin di antara Anda ada yang sudah menerima suntikan apa itu? Vaksin. Aku baru menerima vaksin kemarin yang pertama. Dan badan saya menerima dengan cukup enak. Tetapi pada malam hari kok tidak bisa tidur. Lalu seorang ada yang berkata, itulah salah satu akibat dari vaksin itu, salah satu saja, dan itu saya terima. Maka tadi malam saya berusaha berangkat tidur sudah agak sore sebelum jam 10. Dan ternyata bisa tidur sampai jam 1. Jam 1 terbangun, tidak bisa tidur, tapi saya merasa cukup sudah untuk menjaga kesehatan fisik saya. Maka pertanyaan, apakah aku saat ini merasa nyaman, aman secara fisik atau secara psikis? Mohon maaf, Romo,
Ya, Apakah pertanyaan ini boleh dijawab ya langsung oleh... enggak. Itu dalam batin sendiri-sendiri saja dulu. Oh ya, oke, Ya, baik. Terima kasih. ya, oke. Jadi pertanyaan untuk pancingan itu dijawab sendiri-sendiri dalam batin. Dan kelak atau besok kalau ada waktu silakan mengulangi renungan ini karena materinya, teksnya kan sudah disediakan. Oke, jadi tidak perlu dijawab sekarang di muka umum, tidak. Yang ketiga, atau yang kedua tadi, saya merasa aman dari bahaya fisik. Fisik itu selalu atas perlindungan Tuhan. Bila dalam pandemi sekarang ini kita masih hidup, itu karena Tuhan melindungi kita. Oleh karena itu, dalam keheningan kita boleh bersyukur atas keamanan fisik atau psikis yang masih kita alami, kita nikmati itu. Yang ketiga, kita semua pernah di rahim ibu kita masing-masing. Di situ kita bernafas bersama nafas ibu, makan saripati makanan dari tubuh ibu. Di situ kita berkembang menjadi bayi yang lengkap. Kemudian dari situ kita dilahirkan sesuai rencana Allah. Ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan, sesuai rencana Allah. Dan rencana Allah selalu yang terbaik untuk kita masing-masing. Kita pantas mengenang ibu kita masing-masing. Dan mohon kesejahteraan andai kata ibu itu masih hidup. Atau mohon kedamaian bagi jiwanya andai kata ibu sudah mendahului dipanggil Tuhan. Mari kita diam sejenak, mengenang ibu kita masing-masing, dan membawa kehadirat Tuhan. Demikianlah langkah ketiga, kontemplasiu, mencermati reaksi batin, mencari cara penerapan kebenaran dalam kehidupan kita sendiri-sendiri. Langkah keempat adalah orasio, doa. Maka marilah kita berdoa. Allah, ibu kita
yang penuh kasih sayang. Kami anak-anak-Mu tidak bisa lain kecuali berterima kasih, bersyukur atas kehidupan, atas perlindungan, atas pemeliharaan Ibu sampai sekarang ini. Kami percaya Allah Ibu kita merencanakan keselamatan abadi bagi kami juga. Semoga kesadaran bahwa kami punya Ibu yang penuh kasih sayang membuat hidup ini, langkah-langkah dalam hidup ini menjadi penuh kebahagiaan. Dalam liku-liku hidup yang kadang-kadang tidak selalu menyenangkan, tetapi perlindungan-Mu, Ibu kami, selalu dapat kami andalkan. Semoga sahabat-sahabat dalam sadana dan saudara-saudari yang lain menemukan kebenaran dalam keibuan Allah kita itu, dan selanjutnya menjadi lebih tenteram apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena ada Ibu yang selalu melindungi dan menyayangi kami semua. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Demikianlah permenungan lewat Lectio Divina, Lectio, Meditatio, Contemplatio, Oratio. Saya kira dari pihak saya untuk mengantar Anda ke dalam keheningan cukup sekian. Keheningan yang lain nanti Anda rasakan kalau mengulangi renungan ini dalam kesempatan sendiri di rumah, di tempat masing-masing. Selesai permenungan, saya kembalikan kepada Pak Joni, moderator atau Master of Ceremony, yang akan melanjutkan dengan acara penutupan, tetapi ada yang lain. Silakan Pak Joni, kami serahkan waktu kepada Pak Joni. Baik, terima kasih Romo atas pembimbingan doa yang baru saja Romo berikan kepada kami semua. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaan langsung dengan pertama-tama mungkin menggunakan ini, raise hand seperti ini. Ya. Atau bisa juga dijawab melalui chattingan yang ada di perangkat handphone ataupun laptop Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberikan contoh dulu. Yang ada mengenai soal tanya jawab. Misalnya, Allah itu ibu kandung, ibu angkat, atau ibu tiri ya, sebetulnya. Nah, itu contoh. Atau yang kedua, mengapa gereja tidak pernah menyebut ibu kepada Allah? Itu contoh. Nanti kalau belum ada yang bertanya,
Mungkin Romo Alex yang akan menjawab, tapi saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Silakan. Mungkin lebih baik saya jawab dulu, lalu nanti baru ada kesempatan untuk pertanyaan lain kalau ada. Karena saya sudah tua, nanti lupa tadi tanya apa itu. Jadi Baik, Romo. Silakan. pertanyaan pancingan yang disampaikan oleh Pak Joni tadi ialah apakah Allah itu ibu kita kandung atau ibu tiri atau ibu angkat? Ya, mungkin ketiga-tiganya tidak. Itu ibu istimewa. Tetapi kita percaya, kita hidup, kita bergerak, kita ada di dalam Tuhan. Maka mungkin paling tepat masih disebut ibu kandung karena kita hidup di dalam Dia, bergerak di dalam Dia, bernafas di dalam Dia, dan kita tetap eksis, tetap ada di dalam Dia. Maka ya dari ketiga-ketiganya itu mungkin paling cocok karena saya masih tetap adalah ibu kandung kita. Dalam hal ini kita bisa men-sharingkan pengalaman masing-masing, tetapi intinya ialah itu bahwa kita itu hidup di dalam Tuhan. Nanti kalau ada kesempatan saya punya cerita dari orang Yahudi mengenai hal itu. Lalu yang kedua, mengapa gereja tidak pernah menyebut Allah ibu kita? Memang metafor ini, cara berbicara ini tidak ada di dalam tradisi gereja. Tetapi gereja, misalnya atas nama gereja itu surat Rasul Paulus tadi, itu kan atas nama gereja mengungkapkan adanya kualitas-kualitas dan fungsi keibuan yang diterapkan pada Allah. Maka gereja memang tidak secara eksplisit menyebut ibu. Eksplisit itu tanpa keterangan apa-apa. Tidak. Tetapi gereja secara implisit menerima adanya kualitas dan fungsi keibuan pada Allah kita. Oleh karenanya, gereja menyebut atau tidak secara eksplisit, tapi secara implisit menerima kebenaran bahwa Allah itu berfungsi sebagai ibu yang penuh kasih, yang penuh kuasa, memberi hidup, memberi kesempatan bergerak, memberi eksistensi sampai sekarang. Oke, jadi saya kira jawaban saya untuk dua pertanyaan pancingan yang tadi disampaikan oleh Pak Joni itu cukup begitu jawaban dari saya. Kalau ada pertanyaan lain, saya dengan senang akan menjawabnya dalam waktu yang tersedia. Romo, ini ada chattingan Ya, dari Ibu Ani. Ani ya. Ya, tapi saya nggak tahu ini pertanyaan ke Romo atau bukan. Ya, Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu adalah sesuai rencana Allah? ya. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu sesuai rencana Allah? Gini, apapun yang terjadi dalam hidup itu tak bisa lepas dari tangan Allah. Allah selalu hadir dalam setiap langkah, dalam setiap peristiwa. Dan Allah itu tahu apa yang terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Maka Allah mengatur sesuai dengan
kebebasan manusia. Maka inilah salah satu keistimewaan Allah kita. Allah kita itu mengatur betul menuju keselamatan, tetapi manusia itu diberi kebebasan, juga kebebasan untuk bersalah, kebebasan untuk gagal. Tetapi kalau sadar akan kesalahan atau kegagalan lalu kembali mohon ampun, Allah akan melupakan semua itu. Dosa kita itu diampuni dan dilupakan oleh Allah. Lalu Allah kembali mengarahkan apapun yang kita lakukan menuju keselamatan yang Dia rencanakan, yang Dia janjikan. Mungkin yang saya katakan tadi pada suatu pengalaman. Ini pengalaman seorang Yahudi di Afghanistan. Saya tidak tahu persis Afghanistan itu di mana ya, tapi kisahnya demikian. Ada seorang tua, belum terlalu tua, tapi ya sudah 60-an lebih, di Afghanistan, orang Yahudi. Dia itu cukup miskin, tetapi setiap hari kalau sore dia dapat makan, dan sebelum makan dia selalu bernyanyi. Di dalam tubuhmu, di dalam dirimu, ya Allah, aku berada. Maka engkau selalu melindungi. Suatu hari, Syah itu raja dari Afghanistan, itu berjalan-jalan memakai pakaian yang sangat sederhana supaya tidak dikenal orang. Sampai di depan rumah orang itu, dia mendengar dia sedang bernyanyi. Waktu dia mengintip ke dalam, orang itu sedang mau makan. Lalu Syah itu, raja itu mengetuk pintu, boleh aku masuk sebentar? Boleh ikut makan? Kalau ada, ya boleh silakan. Orang itu tidak tahu bahwa itu raja. Dan dia ya membagi makanan yang ada dengan raja. Raja bertanya, apa pekerjaanmu? Aku tukang sepatu, memperbaiki sepatu yang ada yang rusak. Setiap hari aku keliling, cukup untuk mencari uang, cukup untuk makan sehari. Ketika raja itu pamit, dia tanya, dari mana kamu tahu bahwa kamu akan mendapat? Kan aku hidup dalam Tuhan. Tuhan selalu menyelenggarakan kebutuhan. Syah itu kembali ke istana dan akan mencobai orang Yahudi itu. Dia membuat pengumuman. Dilarang memperbaiki sepatu dimanapun selama setahun. Yang memperbaiki akan mendapat hukuman. Lalu orang Yahudi tadi ya tidak punya pekerjaan, tapi dia melihat ada orang membawa ember berisi air yang ditawarkan dijual. Dia pun meniru, aku juga mau pergi cari air dan menjual. Maka sore hari punya dapat uang untuk makan. Raja itu kembali melihat sudah dilarang bikin sepatu atau bukan, sudah dilarang memperbaiki sepatu kok masih bisa makan. Saya jual air. Kembali ke istana, dia membuat larangan lagi. Dilarang membawa air keluar rumah. Yang membawa akan dihukum. Maka
Orang Yahudi itu kehilangan pekerjaan lagi, tapi dia percaya Allah akan membantu. Dia melihat orang menjual kayu bakar. Dia pun pergi ke hutan cari kayu dan dijual. Sorenya cukup uang untuk itu. Syah itu ketika lewat lagi, bagaimana kamu bisa makan? Aku jual kayu bakar. Dia membuat pengumuman lagi yang ketiga. Di luar mengambil kayu dari pohon apapun, kering atau basah tak boleh diambil. Yang mengambil akan dihukum. Orang itu bingung gimana itu sekarang. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, aku hidup dalam Dikau bukan, maka tolonglah aku. Dan kemudian dia melihat ada prajurit-prajuritnya, tentaranya Sultan itu berkeliling membawa pedang. Dia pun pikir, aku punya kayu di rumah akan saya buat pedang. Tapi pedang dari kayu. Dan ketika salah seorang tentara prajurit itu kekurangan pedang, dia tanya, Pak, punya pedang? Punya. Harganya, dia sebutkan pokoknya cukup untuk makan. Kembali raja itu datang sore hari, menyamar lagi. Bagaimana kamu dapat makan? Aku jual pedang dari kayu. Kan dilarang mengambil kayu dari hutan ini, bukan dari hutan, itu dari jendela saya. Oh iya, iya. Sejak itu, raja itu, sultan itu percaya Allah memang melindungi orang dengan cara apapun. Kita tidak perlu khawatir, selalu ada dalam perlindungan Tuhan, asal kita mau bekerja. Saya kira itu jawaban saya atas pertanyaan yang ketiga ini. Masih cukup waktu? Baik, Romo. Kalau ada waktu, masih ada pertanyaan. Ya, Ada silakan. raise hand Ya. dari Ibu Leni Gunawan. Saya Leni. persilakan Ibu Leni untuk bertanya langsung. Terima kasih. Silakan Ibu Leni. Lena atau Leni? Lena. Oh. Leni. Bu Leni. Oke, sambil menunggu Ibu Leni, ada chattingan juga dari Ibu Sinta Hidayat. Oh ya, oke. Silakan Ibu. Apakah pandemi ini Allah mengizinkan? Itu pertanyaannya, Romo. Ya. Saya percaya begini. Pandemi itu ada bukan oleh Allah, tapi oleh ulah manusia sendiri. Mungkin ada yang keliru di sana sini, dan sekarang akibatnya kita alami. Tetapi kalau kita percaya Allah akan melindungi, Allah akan tetap melindungi kita. Dan mungkin suatu hari akan ketemu vaksin yang bisa membunuh atau yang bisa melawan virus yang sekarang mengancam ini. Tapi kita tidak mau mengatakan Allah yang menimbulkan pandemi, tidak. Allah itu tidak mencelakakan orang. Tetapi mereka yang dipanggil Tuhan dengan cara COVID itu sesuai dengan rencana Allah juga.
saya punya kenalan yang sangat dekat. Dan ketika dia meninggal dunia karena COVID, aku sangat terkejut. Tetapi kemudian saya pikir dia sudah banyak berbuat baik selama hidup. Sudah banyak menderita juga. Sekarang cukuplah. Dia sudah dipanggil Tuhan untuk beristirahat. Seperti sabda Yesus, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu masing-masing. Dan kalau aku sudah menyiapkan tempat, aku akan datang untuk membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada juga. Maka dengan iman ini, dengan firman Tuhan ini, saya akan saya berkata terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjemput dia dan sekarang dia sudah boleh tinggal bersama Engkau di dalam kerajaan. Oke, maka pandemi, apapun yang terjadi di dunia tidak pernah lepas dari kuasa Allah. Tidak pernah lepas. Tapi Tuhan bisa menggunakan sebagai sarana keselamatan cepat atau lambat. Maka dalam pandemi ini kita memang tetap berusaha menjaga kesehatan dengan protokol-protokol kesehatan, tetapi dengan selalu pasrah kepada Allah. Dialah yang menentukan aku mau selamat atau tidak oleh pandemi ini. Pada akhir Desember saya kena COVID dan saya harus tinggal 36 hari di rumah sakit St. Carlos. Waktu akhirnya saya pulang, seorang perawat mengaku, waktu saya melihat Romo di bawah masuk, saya lihat umurnya, saya sudah mengira Romo ini tidak akan pernah pulang. Artinya sebetulnya sudah pantas mati, kira-kira. Umur sekian kena COVID ya. Tetapi Tuhan masih menghendaki lain. Maka kusyukuri penyelenggaraannya. Jadi, apakah COVID ini lepas dari penyelenggaraan Tuhan? Jawabnya tidak. Tuhan selalu menguasai alam ciptaannya dan perkembangan. Hilang lagi. Dek. Mana mau ngomong? Oke, saya kira itu. Baik, Ya. Romo, Ya, Ibu Lucy, apa masih ada waktu untuk kita sampai jam berapa ini? Jam 12. Masih ada dus. setengah 12. Masih ada waktu. Masih. Ya. Kalau gitu saya persilakan tadi Ibu siapa yang mau bertanya. Tadi nggak bisa unmute, tapi sekarang udah. Silakan Ibu Leni untuk bertanya. Unmute lagi. Halo, ya tadi di unmute, sekarang sudah bisa. Romo mau tanya, tapi kurang tahu ya berhubungan apa enggak. Cuma saya mau tanya, itu Paulus berdiri di atas archipelago atau apa itu? Archipelago. Archipelago itu apa? Suatu apa stadion atau apa supaya orang dengar atau gimana, Romo? Ya, oke. Areopagus itu istilah bahasa Yunani untuk sidang pertemuan. Tempat para ahli pikir itu pada bersidang untuk berdiskusi, untuk saling bertukar pikiran dan sebagainya. Tempat sidang itu Areopagus. Maka yang dihadapi oleh Paulus waktu itu adalah para filsuf, orang-orang
pemikir, maka kalau kita baca kata-kata Paulus itu tadi kan dia sadar dia berhadapan dengan para ahli fikir Yunani yang di dunia filsuf Yunani itu yang pertama di dunia barat khususnya, kemudian Roma juga punya, tetapi yang pertama punya filsuf-filsuf paling terkenal itu Yunani. Dan salah satu tempat sidang atau tempat pertemuan itu Areopagus. Itu katanya suatu aula, tidak terlalu besar, tapi di mana berkumpul orang-orang pemikir, orang-orang ahli pikir pada zaman itu. Areopagus. Kalau Ibu Leni punya namanya apa itu, buku yang memuat kata-kata singkat. Kitab suci, di situ ada kata Areopagus. Itu apa itu? Oh. Baik, Romo. Ya. Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Kembali ya, terima kasih ya. Cukup, Pak. Kalau sudah habis ya tidak perlu dipaksa-paksa harus bertanya. Tapi kalau masih sampai saat ini belum ada yang bertanya lagi. Bagaimana, Ibu Lucy? Oh, ya. Kita tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhiri. Dan sebelumnya ada pengumuman. Bagaimana, Romo? Ya, silakan ya. Aku nanti akan minta waktu sedikit untuk berbicara mengenai buku panorama. Betul. Oke. Kita pengumuman dulu ya, Romo. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Joni dan Bapak Ibu terkasih, tim dari Satora. Sebelum kita menutup acara hari ini, ada pengumuman dulu, mohon perhatiannya. Pengumuman pertama, file materi pengajaran yang tadi diajarkan oleh Romo sudah saya upload di chatroom sini. Jadi bagi yang membutuhkan untuk latihan lagi, silakan di-download. Kemudian kami juga mau informasikan bahwa kita juga punya WA Grup Sadana, dan WA Grup Sadana tersebut hanya satu arah. Jadi hanya para admin yang bisa posting berita, jadi grupnya nggak berisik. Nanti materi pengajaran yang Romo berikan hari ini juga akan diposting, di-share di grup Sadana tersebut. Jadi bagi yang tidak berhasil mendownload di chat room, silakan bergabung di grup Sadana atau minta ke Ibu Yanti. Kemudian selain materi dari Romo Alex juga akan diposting jadwal setiap kita mau ada kelas Sadana, dan juga rekaman pengajaran hari ini juga akan di-share di WA group tersebut, sehingga bagi yang mau latihan atau mau share kepada teman-temannya yang hari ini berhalangan hadir, bisa diteruskan. Ke link WA grupnya sudah saya taruh juga di chat. Jadi silakan diklik, dan nanti kalau diklik kalian akan menemukan seperti ini. Silakan langsung join. Begitu. Kemudian pengumuman berikutnya, kita ada pertemuan berikutnya pada tanggal 15 Mei. Link yang dipakai akan sama, tapi nanti akan di-broadcast lagi di WA Grup Sadana atau di tempat-tempat lain. Bagi yang ingin mendapatkan link yang hari ini nggak bisa yang hari ini tidak bisa join Grup Sadana lewat link chat, Anda bisa menghubungi Ibu Yanti di 0822 9933 2799 atau Ibu Neti di 0812 9933 2799.
Semua yang berkaitan dengan Sadana bisa tanya atau minta informasi ke Ibu Yanti dan Ibu Neti. Kemudian bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung, memberikan persembahan kasih untuk pengembangan Sadana, Anda bisa transfer ke rekening BCA nomor 730-028-5656 ke Heni Junaini atau Dewi. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menabur untuk pengembangan Sadana. Kemudian saya mau beritahukan dulu sebelum kemudian nanti Romo Alek akan ada cerita sedikit. Saya juga mendapat beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara mendapatkan bukunya Romo Alek. Jadi ini adalah buku, mungkin bagi yang minggu lalu nggak hadir di acara kita Romo, 2 minggu yang lalu maksud saya. Ini adalah buku Romo Alek yang terbaru teman-teman, berjudul Panorama Sekitar Sang Immanuel. Dan buku ini dipersembahkan sebagai tambahan pengetahuan dari Romo Alek untuk untuk membantu kita mengenal Sang Immanuel lebih dekat lagi, mencintainya lebih mesra dan mengikutinya lebih setia. Harga bukunya 30.000, tidak termasuk ongkir, dan Anda bisa pesan atau tanya-tanya ke Heni di 0812-8374-7477 atau ke Yanti 0822-9933-2799. Informasi ini nanti juga akan di-share di WA Group. Jadi kalau yang nggak sempat mencatat, nanti akan ada di WA Group. Romo Alek mau cerita sedikit tentang buku ini, Romo? Karena banyak juga yang tanya kepada saya dan saya bilang buku ini menarik. Tapi kalau saya ngomong pasti tidak semenarik Romo. Romo silakan ceritakan sedikit trailer tentang buku Romo. Oke. Bisa diulang pertanyaannya sih. Pertanyaan Lucy. Pertanyaan sih bisa diulang nggak? Mau diulang pertanyaan Lucy? Lucy tadi bilang Romo, banyak yang tanya tentang buku ini ke saya. Saya bilang buku ini bagus, simple, tidak terlalu besar, tidak terlalu tebal, penulisannya juga mudah dimengerti. Cuman kalau Romo Alek yang cerita sendiri tentang bukunya Romo, pasti lebih menarik buat orang-orang. Jadi, apa Romo bersedia sedikit cerita tentang yang ini, Romo? Ya, oke, dengan senang hati. Jadi, buku ini sebetulnya tulisan yang dulu berupa pelajaran untuk umat Cililitan yang suka memperdalam pengetahuan tentang kitab suci. Lalu saya bercerita saja dari ingatan saya, tetapi kemudian dicek dari buku karena saya sendiri sudah kurang bisa membaca, mataku sudah kabur. Dan ketika buku ini sudah di print, tidak dipercetakan besar tapi dipercetakan di paroki, lalu Bapak Uskup itu entah bagaimana menemukan buku ini, lalu dia membuat sambutan yang tertulis dalam buku ini. Maka buku ini ya bagi saya sudah makin mantap karena kecuali menolong pengetahuan umat juga disetujui oleh Bapak Uskup. Seorang bahkan bertanya, Romo Alex belajar kitab suci di Roma atau di mana? Di Kentungan. Artinya sebagai orang biasa saja, Romo biasa, tapi saya punya kebiasaan kalau yang saya anggap penting saya simpan dalam hati atau dalam catatan-catatan kecil. Misalnya, kalau orang mau tahu di mana Nazaret itu di Galilea. Kalau dari Nazaret ke Bethlehem karena Ibu Maria
sudah hamil tua, berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, itu ternyata perlu sekitar 93 kilometer. 93 kilometer, bayangkan. Orang sudah hamil tua, mungkin naik keledai dari Santo Yusuf, dituntun oleh Santo Yusuf. Maka lalu saya ceritakan keadaan peta bumi Palestina. Lalu ada misalnya Galilea. Galilea itu suatu daerah yang sangat dekat dengan kehidupan Tuhan Yesus, sama dengan Yudea. Yudea itu ada, di sana ada Yerusalem, Galilea itu ada Nazaret. Tidak jauh dari tempat Yesus itu ada danau, namanya Danau Galilea, di mana Yesus pernah berjalan di atas air itu. Di pinggir danau itu ada kota yang cukup terkenal, Kapernaum. Ada juga kota Magdala. Ada juga Ain Tabba. Semua yang dilewati oleh Tuhan Yesus, dan masing-masing punya ceritanya sendiri-sendiri, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit kusta atau mengusir setan dan sebagainya. Juga ada bagian kota namanya Gerasa, di mana pernah ada orang kerasukan setan yang tak bisa ditaklukkan oleh orang lain karena orangnya sangat kuat. Ketika dibelenggu dengan rantai pun dia bisa mematahkannya. Yesus menyembuhkan orang dari Gerasa itu. Ketika dia mau mengikuti Yesus, Yesus berkata, jangan, pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah apa yang kau alami kepada mereka. Lalu ada di dalamnya juga Kenisah Yerusalem. Kenisah Yerusalem itu beberapa kali dihancurkan, tapi terakhir pada tahun 70 setelah Kristus, Yerusalem itu kenisahnya dihancurkan total, tidak ada bekasnya. Dan peta bumi Palestina juga hilang dari sejarah. Itu tahun 70, baru akan muncul lagi negara Israel pada tahun 1948. Jadi 5 tahun setelah Indonesia merdeka baru muncul negeri Israel. Mulai tahun 70 sampai 1948. Nah, itu ada kisahnya yang saya kumpulkan di situ untuk mengetahui situasi Yerusalem zaman Yesus itu. Lalu juga ada pemimpin-pemimpin politik zaman Yesus, itu para imam, para saduki, para farisi. Mengapa mereka justru yang membunuh Yesus? Para pemimpin umat pilihan justru yang membunuh Yesus. Itulah rencana Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah mencintai dunia sehingga dia menyerahkan anaknya untuk menderita dan mati bagi keselamatan dunia. Lalu apa itu sinagoga? Sinagoga itu semacam langgar kalau masjid besar ada, tapi langgar-langgar kecil atau kalau Katolik kapel-kapel kecil itu yang disebut sinagoga. Ketika Yerusalem dihancurkan, muncullah sinagoga. Di Yerusalem saja pada zaman Yesus itu sudah ada sekitar 400 sinagoga. Itu menurut catatan sejarah. Maka buku ini menceritakan kitab suci, tapi dengan cara yang sangat sederhana. Bahasa saya bukan
seorang dosen atau seorang pastor paroki biasa yang dengan senang membantu umat dalam pengetahuannya tentang kitab suci. Dan Bapak Uskup berkata, minat umat terhadap kitab suci itu sekitar 20 tahun terakhir ini menjadi sangat besar. Kursus-kursus kitab suci, pertemuan-pertemuan kitab suci selalu ada banyak pengikutnya. Maka kalau nanti renungan sadana ini selesai yang sekarang ini, saya membuat renungan mengenai wajah Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Maka renungan-renungan itu tentang Allah sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai dukun, beranak, dan sebagainya. Itu saya cari dari kitab suci. Nanti berikutnya saya akan membuat kumpulan renungan lain yang mungkin baik menggunakan buku panorama ini sebagai pegangan. Saya kira itu saja mengenai panorama. Kalau mau membeli harganya menurut ibu-ibu itu 30.000. Iya. Berapa halaman itu? 100 lebih. 100 lebih, maka saya kira tidak terlalu mahal, berguna untuk dibaca oleh umat karena ditulis untuk umat ini dengan bahasa yang cocok untuk umat. Maka ya demikian. Oke. Ya, terima kasih Romo. Iya teman-teman, saya sudah baca bukunya Romo. Bahasanya sederhana, tetapi sangat membantu buat kita mengerti apa-apa yang ditulis di Alkitab. Karena Romo banyak menulis di situ hal-hal yang tahu-tahu itu kayak tradisi Yahudi itu, dan kita karena bukan orang Yahudi nggak mengerti ya Romo. Jadi kemudian Romo di situ lebih menjelaskan sehingga kita jadi lebih memahami kalau kita baca teks-teks yang ada di kitab suci. Dan dengan bahasa yang sederhana, gampang buat kita yang nggak belajar teologi ya Romo. Ya, silakan kalau teman-teman mau membeli bukunya, hubungin Yanti atau Heni. Romo ada yang tanya, buku Mengintip Kebenaran apa sudah ada Romo? Mengintip Kebenaran sedang saya tulis karena mataku kan kurang baik untuk menulis, tapi saya tulis dengan spidol yang kalau diketik itu menjadi 4 halaman, dengan tulisan saya perlu 12 halaman. Karena mataku kurang melihat, maka tulisan harus cukup besar. Itu pun seringkali keliru, menabrak yang lain dan sebagainya. Tapi saya punya juru ketik Mbak Agnes di sekretariat yang sudah biasa mengetik tulisan saya, tapi belum selesai. Mengintip Kebenaran, katanya lebih baik kecil saja seperti buka jendela itu. Ya, oke Ibu. Iya Romo, terima kasih. Sabar ya Ibu Ani yang tanya dan juga umat-umat lain yang menunggu. Romo sedang kerjakan. Kita tutup acara hari ini Romo. Ya. Oke, dengan berkat. Ya. Sebentar Romo, sebentar, nanti ada doa penutup. Ya. Bapak Ibu terkasih, waktu kita sudah habis dan kita harus menutup acara ini. Terima kasih banyak atas waktunya Romo Alek yang sudah menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan kita dengan sabar. Juga bonus cerita barusan tentang buku Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada teman-teman komunitas meditasi Sadana Satora yang sudah bersedia membantu hari ini. Terima kasih khususnya kepada Pak Joni dan Ibu Tilde yang membantu. Kemudian juga kepada semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi tanggal 15 Mei. Kita akan tutup dengan doa pembuka, minta tolong Pak Joni untuk doa penutup. Dan kemudian Romo Alek minta tolong berkat kepada kita semua.
Silakan Pak Joni dan kemudian Romo Alex. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan kalau berkesempatan pada pagi dan siang hari ini kami boleh menerima pengajaran sadana dari Romo Alex dan juga doa hening. Kiranya Engkau memberkati Romo Alex di dalam pelayanannya sehingga Romo Alex boleh tetap eksis di dalam melayanimu, khususnya bagi umat-mu. Bapa yang penuh kasih, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian, juga keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, pekerjaan kita, selalu diberkati dengan perlindungan Allah Ibu kita ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semua yang membantu dalam permenungan dan doa hening ini.